Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai memori dan berpikir. Tapi sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo teman-teman, nama aku Nur Azharaini Azalia dan rekanku Mutia Muslimah, lalu ada Fedora Sitomorang dan Nadia Tarisa Ginting, terus ada Muhammad Rizkan, dan yang terakhir ada Sawana Mira. Oke, sekarang kita masuk ke memori. Memori. Dalam komunikasi interpersonal, memori memegang peranan penting dalam mempengaruhi baik persepsi maupun berpikir. Mempelajari memori membawa kita pada psikologi kognitif, terutama sekali pada modal manusia sebagai pengolah informasi. Menurut Schlesinger dan Groves, memori merupakan sistem yang sangat terstruktur, yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Nah, secara singkat, memori melewati 3 proses. Yang pertama, perekaman atau encoding. Nah, di encoding ini adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal. Nah, yang kedua ada penyimpanan atau storage. Nah, di sini dia menentukan berapa lama informasi itu berada di kita, dalam bentuk apa dan di mana. Nah, yang ketiga itu ada pemanggilan atau retrieval. Nah, di sini itu dia pemanggilan lagi dan mengingat lagi. Jadi, pemanggilan adalah menggunakan informasi yang disimpan. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis memori. Yang pertama itu ada pengingatan atau recall. Nah, pengingatan ini adalah proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara verbatim atau kata demi kata tanpa petunjuk yang jelas. Nah, contohnya itu seperti ini. Seorang guru yang menanyakan kepada siswanya apa-apa saja yang termasuk unggas. Lalu siswanya akan terpancing untuk mengingat apa-apa saja jenis unggas tersebut. Lalu yang kedua ada pengenalan atau recognition, yaitu ketika kita agak sukar untuk mengingat kembali sejumlah kata, maka lebih mudah dengan mengenalinya kembali. Nah, contohnya itu seperti di antara dua pilihan, misalkan siapakah Presiden Indonesia, Jokowi atau Megawati. Nah, dengan itu kita lebih mudah mengenali siapa di antara dua orang tersebut yang menjadi Presiden Indonesia. Yang ketiga itu belajar lagi atau real learning. Real learning adalah menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah kita peroleh, termasuk pekerjaan memori. Lalu yang keempat ada reintegrasi. Reintegrasi ini ialah merekonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk memori kecil. Nah, contohnya itu adalah petunjuk memori tentang warna atau bau. Contohnya itu ketika kita deja vu terhadap bau seseorang. Mekanisme memori. Ada 3 teori yang menjelaskan memori, yaitu yang pertama teori Aus atau disease teori. Nah, menurut teori ini, memori manusia akan memudar dari waktu ke waktu. Menurut eksperimen dari William James dan Benton, ia mengatakan bahwa manusia semakin sering mengingat, maka kemampuan mengingatnya akan semakin buruk. Lalu ada teori interferensi. Nah, di teori ini yang menyatakan bahwa manusia lupa bukan karena kehilangan memori, tetapi karena adanya hal yang menghalangi untuk mengingatnya kembali. Lalu yang ketiga ada teori pengolahan informasi. Nah, secara singkat, teori ini menyatakan bahwa informasi mula-mula disimpan pada sensory storage atau gudang indrawi, kemudian masuk ke short term memory, memori jangka pendek, lalu dilupakan dan dikoding untuk dimasukkan ke dalam long term memory atau memori jangka panjang. Oke, sekarang kita masuk ke berpikir. Dalam berpikir, kita melibatkan semua proses yang telah disebutkan sebelumnya, sensasi, persepsi, dan memori. Menurut Paul, berpikir menunjukkan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Berpikir kita lakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan,
atau decision making, memecahkan persoalan atau problem solving, dan menghasilkan yang baru atau creativity. Nah, bagaimana sih orang berpikir? Secara garis besar ada dua macam berpikir, yaitu berpikir autistik dan berpikir realistik. Berpikir autistik adalah melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup seperti gambar-gambar fantastik. Berpikir realistik yaitu menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Berpikir realistik ini ada macam-macamnya, yaitu berpikir deduktif. Nah, berpikir deduktif ini adalah mengambil kesimpulan dari dua pernyataan. Yang pertama merupakan pernyataan umum. Contohnya itu seperti ini. Manusia bakalan mati. William kan juga manusia, berarti William bakalan mati. Lalu yang kedua ada berpikir induktif. Nah, induktif ini dia dari hal khusus ke hal umum. Contohnya itu seperti ini. Semua mahasiswa mempunyai laptop. Dina seorang mahasiswa. Jadi berkemungkinan Dina itu memiliki laptop karena dia adalah mahasiswa. Lalu yang ketiga ada berpikir evaluatif, yaitu berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Oke, kita masuk ke making decision. Salah satu fungsi berpikir ialah menetapkan keputusan. Sepanjang hidup kita harus menetapkan keputusan. Sebagian dari keputusan itu ada yang menentukan masa depan kita, di mana setiap keputusan yang diambil akan disusul oleh keputusan-keputusan lainnya yang berkaitan. Keputusan yang kita ambil beraneka ragam, tetapi ada beberapa tanda umumnya, yaitu yang pertama, keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual. Yang kedua, keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif. Oke, kita sekarang masuki memecahkan masalah atau problem solving. Nah, di problem solving ini ada proses yang pada umumnya itu melalui 5 tahap. Yang pertama itu terjadi peristiwa ketika perilaku yang bisa dihambat karena sebab-sebab tertentu. Lalu yang kedua ada mencoba menggali memori Anda untuk mengetahui cara-cara apa saja yang efektif pada masa lalu. Lalu yang ketiga, kamu bakalan mencoba berbagai kemungkinan pemecahan yang pernah Anda ingat atau yang kamu pikirkan. Lalu yang keempat, menggunakan lambang-lambang verbal atau grafis untuk mengatasi masalah. Lalu pada akhirnya akan tiba-tiba terlintas pemecahan masalah tersebut. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah. Yang pertama ada motivasi, yang kedua kepercayaan atau sikap yang salah, yang ketiga kebiasaan, yang keempat ada emosi. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif menurut James dan Herman merupakan pemikiran yang memunculkan metode baru, konsep baru, pemahaman baru, penemuan baru, dan karya seni baru. Berpikir kreatif harus memenuhi 3 syarat, yaitu syarat pertama, kreativitas melibatkan respon atau gagasan yang baru. Yang kedua, kreativitas dapat memecahkan masalah secara realistis. Yang ketiga, kreativitas merupakan usaha untuk mempertahankan insight yang orisinil, menilai dan mengembangkannya sebaik mungkin. Para psikolog menyebutkan 5 tahap dalam berpikir kreatif. Yang pertama ada orientasi, yang kedua preparasi, yang ketiga inkubasi, yang keempat eliminasi, yang kelima verifikasi. Nah, ada pula beberapa faktor yang secara umum menandai orang-orang kreatif. Yang pertama kemampuan kognitif, yang kedua sikap yang terbuka, yang ketiga sikap yang bebas, otonom, dan percaya pada diri sendiri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.